Ada seorang sahabat hendak curhat ke Umar. Dia curhat, dapet istri garang, panyerenge, yobana panyang pada sahabat ko mencari istri ko, ingin mengadu ke Umar bagaimana cara mengatasi istri itu. Umar ko khalifah. Datang menemui Umar, kacurhat. Tiba di mungku pintu rumah Umar, nampak Umar serangkane berang di orang rumahnya. Awak kacurhat, kami tak tolong wah. Inyo serangkane berang. Akhirnya sahabat kau mencari Umar nak melawan lah untuk saya pulang saja deh. Balik badan saja kau ndak iyo lah kau cakap. Mencari kawan kau pulang, nampak di Umar datang sahabat tadi marah dia belum sebanding dengan lelah dia setiap hari. Itu kata Umar. Dia terlalu lelah setiap hari sebelum itu pagi dia sudah bangun, sebelum fajar dia sudah bangun. Dia merawat saya dan anak-anak saya setiap hari. Itu lelahnya tidak tanggung-tanggung. Jadi marahnya itu akumulasi beban yang setiap hari dipikulnya. Maka saya lepaskan, biarkan dia marah. Supaya lepas sumbatnya itu. Biar. Tidak. Karena ibu-ibu itu kalau berang Pak, awak antuk sih Pak. Berang ibu itu awak antuk sih Pak. Paling setengah jamnya berang itu Pak. Itu nyambi sapu itu Pak, nyapu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas beberapa hadis dalam kitab Bulughul Maram, bab Asyratun Nisa, hadis-hadis yang mengajarkan bagaimana akhlak kepada perempuan atau kepada istri. Nah, saya bukan mengajari bapak-bapak ya, bagaimana berakhlak kepada ibu-ibu, tapi mengingatkan bapak-bapak. Karena kalau biasa kan ibu-ibu gak marasai dah mana. Nah, sekarang bagian bapak-bapak. Karena bapak-bapak ini ya nanti di akhirat akan lari pontang-panting nampak istri. Itu kata Allah ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok ada suami yang lari nampak istrinya. Kenapa suami lari nampak istri? Karena takut akan dituntut. Karena selama di dunia dia tidak memenuhi hak-hak istrinya atau akhlaknya tidak baik kepada istrinya. Karena itu nanti bapak-bapak akan ketakutan melihat istrinya. Nah, supaya bapak-bapak tidak ketakutan, saya tunjukkan supaya selamat nanti ini. Ini hadis-hadisnya banyak ini ya. Nah, pokoknya ibu-ibu yang pagi ini aman ya, dan selamatnya. Baiklah, kita lihat hadis pertama, hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Ini hadis yang paling kuat kalau dalam strata hadis. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan hadis rawahu muttafaq alaih, itu artinya dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sama persis redaksinya dan itu hujah yang paling kuat setelah Al-Quran, kira-kira begitu. Hadis dari Abi Hurairah, kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu wastausu abin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dila wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waja." Nah, begitu ya matan hadisnya. Kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Jadi kalau begitu dia tidak beriman kalau tidak memenuhi syarat ini. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka jangan pernah menyakiti tetangganya. Dan jangan pernah menyakiti istrinya. Jika istrimu bersalah, maka berilah nasihat istrimu dengan cara yang paling baik. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.
Dan jika engkau luruskan dia, dia patah. Dan jika engkau biarkan dia, maka dia semakin bengkok. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ada dua poin penting dalam hadis ini. Pertama, orang tidak layak disebut beriman kata Allah. Jadi kalau tidak beriman, ya tentu tidak layak masuk surga. Karena syarat masuk surga itu beriman. Ya, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Syarat masuk surga itu dia beriman. Dan kata Nabi, orang ini tidak layak disebut beriman. Siapa mereka? Ada dua. Satu, yang menyakiti tetangganya. Jadi Bapak Ibu, dengan tetangga ini jangan pernah tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kita. Tidak boleh. Maka nanti kalau Bapak Ibu baca tafsiran surat An-Naba ayat yang ke-18, itu Muaz bin Jabal bertanya ke Nabi tentang maksud kenapa nanti di akhirat manusia datang berkelompok-kelompok. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Besok ketika ditiup sangkakala di hari kiamat yang kedua, maka semua manusia dikumpulkan berkelompok-kelompok. Kata Muaz, ya Rasulullah, apa maksud berkelompok-kelompok itu? Kata Nabi dalam hadis Muaz bin Jabal itu, umatku nanti akan dibagi Allah ke dalam 12 kelompok. 12 kelompok. Nah, salah satunya ada orang nanti dibangkitkan Allah muqatta'ah al-aidi wal arjuli. Tangan dan kakinya terputus. Tidak ada tangan, tidak ada kaki. Dan begitulah keadaan dia selama di padang mahsyar. 50.000 tahun lamanya kita akan berada di padang mahsyar. Siapa mereka yang begitu keadaannya? Kata Nabi, allazina yu'zunal jiran, yang di dunia selalu membuat tetangganya tidak nyaman. Itu ibu-ibu bapak ya. Bapak ibu-ibu, misalnya kalau kita punya anak, tolong knalpot motor anak kita itu biasa. Jangan diganti knalpot racing. Bekonya pulang malam terkajui tetangga awak. Hendaknya kalalo. Bapak ibu, tong sampah kita jangan dibikin di batas tanah kita dengan tanah orang. Beko tong sampah nyelo sampah awak di kuciang bagai. Tibu sampahnya ke mungku rumah kawan. Atau baunya tibu ke rumah kawan. Ibu bapak kalau kau ambil tong sampah, bikin di depan rumah kita sendiri tong sampah itu. Ya, tutup. Nah, jangan sampai sampah kita mengganggu tetangga. Bapak Ibu jangan memanggang-manggang saruk saya siang-siang tu. Kalau sebagian apa-apa aku hobi membakar saruk. Ya, pagi lah membakar, sore membakar aja. Apa-apa ibu-ibu kalau kau membakar sampah aja di muka rumah awak, masuk ke rumah awak sadonya. Iya betul. Kadang kawan ko ada ibu-ibu baru mencuci baru ndak, kain baru ta jamu baru. Hanya lambaka di muka rumah tu ibu. Ala bau nasuk saya baju adiknya. Orang yang begitu itu tidak beriman kata Nabi. Nanti di akhirat dia yang paling susah itu. Yang tidak membuat tetangganya merasa nyaman dengan dirinya. Ibu-ibu kalau barale itu tolong bunyi organ tu jangan menenggaga wana ke rumah orang. Ya. Kalau perlu suara itu ketik je kok manga organ sok kancang antah bunyi barale di sampai rumah orang. Kadang bawa organ sampai tengah malam bagai bakim bagai main kim bagai. Tak boleh tu ibu, tak boleh. Bapak ibu kalau ke borgen je, walaupun ambo tak menyuruh borgen, kalau ke borgen je, maghrib selesai le. Menjelang maghrib selesai. Tak ada lagi bunyi-bunyian setelah maghrib. Jangan membuat tetangga kita tidak nyaman. Mau dia capek, dia mungkin mau istirahat, anaknya mungkin sakit. Banyak masalahnya Bapak Ibu, ya. Termasuk Bapak Ibu jangan menanam-nanam tanaman di bibir jalan di luar pagar Bapak Ibu. Kadang-kadang jalan sampit, tetangga akan mengalun oto bagai. Anda bisa payahnya putar di tanaman awak lah tu. Yang di bibir jalan tu tak punya ibu lo tu. Yang punya ibu kan jalan ke dalamnya tu. Pagar ke dalam yang punya ibu itu, yang luar pagar tu tak punya ibu lo tu. Jangan tanam-tanam tu cilok ibu nama tu mah. Ya nama pakai channel lo. Ibu kalau nak percaya besok carilah orang di akhirat sado besok tu. Inya bibir jalan ko tujuannya supaya orang kalau berselisih oto, kalau oto ke ya gandengnya turun ciek ke bawah. Kau tanam sok kida tanaman di jalan tu. Tu payah ya apapun namanya kok kabungo lah, kok tanaman lah, ndak boleh itu di bibir jalan itu. Kecuali jalan tu gadang mau di komplek-komplek yang tertentu ya, tu mungkin bisa karena disediakan untuk tanam. Tapi kalau di komplek-komplek yang standar tu jalan kan keteknya Pak Ibu. Jadi nanti bikin susah tetangga kita. Jangan menghadirkan sesuatu yang membuat tetangga kita tidak nyaman.
Ada ibu-ibu sebagian nanam kunyit, nanam sarai nak. Ibu cabut dah beko lah ya. Jangan tanam je lah. Ndak beriman. Ndak punya ibu. Yang ibu kalau menanam di tanah, ibu tanam. Jadi tanah orang banyak. Tu tanah orang banyak tu. Nah, kasihan tetangga kita yang mau mengeluarkan kendaraannya. Susah dia karena terhalang oleh tanaman ibu tadi. Ya toh? Makanya ndak akan beriman orang yang ndak membuat tetangganya nyaman. Itu Pak. Begitulah akhlak kepada tetangga. Makanya Nabi bercerita, Ausani Jibril bil jiran bil jiran bil jiran. Ketika Jibril turun memberikan wahyu, sebelum Jibril berangkat meninggalkan saya, selalu Jibril berkata, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Hatta sayuwarisuni, seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Ahli waris ini dua saja, Pak Ibu. Ya, dulu ada perbudakan, sekarang tidak lagi, dua saja. Hubungan nasab, darah, anak, bapak, kakek, nenek, cucu, saudara, atau hubungan perkawinan, suami istri. Hanya dua yang menyebabkan kita dapat warisan. Kalau ada yang ketiga, yang tidak nasab, yang tidak ada perhubungan perkawinan, yang ketiga menyebabkan orang dapat warisan karena bertetangga. Begitu, seakan-akan begitu kata Nabi. Ingin Jibril menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Begitu hebatnya kita dengan tetangga nih, Pak Ibu. Maka ya jaga hal-hal yang akan membuat tetangga kita tidak nyaman. Itu satu poinnya. Yang kedua, kata Nabi, nih yang paling penting nih yang poin kita. Tidak beriman seorang kamu yang menyakiti istrinya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, ya kasar mulunya, apalagi main tangan, capek kaki ke orang rumah, itu tidak akan masuk surga tuh Pak. Ya, cantiklah besok dah caya Pak. Ya. Orang-orang apa-apa yang kasar ke istri itu tidak akan masuk surga. Karena dia tidak beriman. Makanya kata Nabi, kalau istrimu salah, salah dia. Salah, dah pasti dia salah. Cari waktu dan cara yang tepat untuk menasehatinya. Sebab ibu-ibu ni, kalaupun dia salah, dia tidak bisa disalahkan Pak. Jelas tidak? Ibu kok salah Pak, tuak sapu. Bu, tu salah tu mah. Kecil ibu, salah saya dan sado mah. Dah, sudah. Ibu ni paling tak bisa dikasih nasihat, apalagi disalahkan. Ini tidak amur disalahan Pak. Dan Nabi yang sebut begitu. Memang karakter ibu-ibu ini tidak bisa dipersalahkan. Maka kalau kamu ingin kasih nasihat, kalau dia berbuat salah, cari cara terbaik. Jadi ibu-ibu kok Pak kalau salah, jangan dia tahu salah dulu Pak. Ajak makan ke restoran dulu Pak. Ya. Iya, lah kanyang paruinya, lah sanang hati ya, Pak. Baru minta izin nak kenyang lah. Itu. Lah boleh ambo ngecek, Bu, ya, tu boleh. Lain boleh ngecek lah saknya. Lah kanyang paruinya, Pak. Atau kalau ya. Kalau salah ibu-ibu kau Pak, ajak kamu beli baju lu, Pak. So ambil baju. Lah dapat kandaknya Pak, kalau sanang hati dia Pak. Baru dikecian, baru dia tahu kayaknya. Dan itu pun tak menyalahkan Pak. Jangan pernah menyalahkan. Tak akan dia terima. Kenapa? Karena perempuan diciptakan di tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi. Mereka di tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan, kasarta dia patah. Nyo salah Pak, wak luruhen nyo patah Pak. Kalau kau biarkan, dia makin bengkok. Anda payah Pak. Nyo dua pilihannya Pak. Di luruhan atau di padian. Dua-duanya salah Pak. Di luruhannya patah. Di padiannya makin bengkok. Itu kamanga oleh Pak. Itu mah kok capek mati ya Pak. Laki-laki kan banyak mati capek, mati muda nak. Celah ibu peresok mana banyak nenek-nenek juga kakek-kakek. Banyak nenek-nenek ibu, kakek-kakek dah bara loh. Celah ibu-ibu kok sampai 80 umurnya bagaimana? Yang panjang umurnya. Laki-laki paling 50, 55 tu lebih mati tu. Celah kan. Iya Pak. Celah cari apa ibu. Rata-rata laki-laki ku 55 lebih mati tu mah. 55, 60 paling tinggi itu. Ciek-ciek yang latihan 60 itu. Kok capek apa-apa kok mati. Satu, daya tahan tubuhnya memang tak sekuat ibu-ibu. Karena kami ini makhluk
yang belum sempurna. Yang sempurna itu ibu-ibu. Karena ibu paling terakhir diciptakan Allah. Kami diciptakan dari yang mati, ibu diciptakan dari yang hidup. Itu maka ibu paling sempurna, daya tahannya kuat. Jarang ibu sakitnya. Itu maka yang ngacuk merawat, ya, yang istri yang ngacuk merawat suami. Jarang-jarang suami merawat istrinya. Enak? Ayo. Ya enggak ibu ya? Nah. Sebab kalau apa-apa, kalau sakitnya manjo ibu. Flu itu sakit kan? Anyo apa-apa. Untuk pacik-pacik tu. Kalau ibu-ibu asalai taluk jo tagak lai nyo kerajo tu mah. Ya nak? Lah ndak taluk tagak lai loyong-loyong baru nyo bergolek tu mah. Ya nak? Lah 3 hari tak golek ibu ko dikaitanya dapat ba bu damam. Kasi apa seketik macam seketik aja ibu. Padahal kalau 3 hari tu cilapak kau. Makanya ibu-ibu tu memang kalau sakitnya ndak manjo loh. Ini daya tahan tubuhnya kuat, memang begitu. Yang kedua, bakal laki-laki kau capek mati dek perangai ibu. Ya dek perangai ibu kami capek mati kau. Jadi kami kok tertekan setiap hari itu. Dek memikirkan perangai ibu. Kandak banyak. Ya. Ibu kandaknya banyak apa? Awak latih mengikuti pak, celak kindak. Kalau awak biasa saja pak, bali oto orang awak biasanya pak. Kalau ibu ndak pak bali oto orang pak, nya bali bodrek, ya sakit. Ya kan pakai apa? Koyok tu. Kat salon pas tu ya. Memang ibu-ibu tu kandak banyak pak, maka paniang pak. Tu makanya kadang-kadang tambah pertanyaannya pak. Kadang-kadang pak kalau pulang ke pak terlambat pulangnya tanyanya interogasi tu pak. Kamu tadi? Itu. Kalau lambat nak pulang itu. Amanyo ko pak aku. Makanya ibu supaya kami bertahan di dunia ko agak lama, pertanyaan ibu kalau pulang kami tak betul loh. Ya kalau pulang kami makan, kami minum, kalalo, itu dah Allah. Jan manyo, itu tu mati kami biku tu mah. Iya mesti gitu. Eko yang gadang galak curiga mu. Nah jadi Bapak Ibu, kalau istrimu salah, kasih nasihat dengan cara yang paling baik. Ya, tidak boleh bicara kasar, apalagi ya tangan, apalagi kaki, apalagi pukulan. Menghentakkan menghentak suara saja tidak boleh. Nabi begini, ada sebuah riwayat Bapak Ibu. Pernah suatu kali Aisyah tu masak makanan tu asin, Bapak Ibu. Asin masakan Aisyah. Dan Aisyah memang tidak tahunya kalau asin, Bapak Ibu. Karena memang karakter Aisyah ni kebiasaan Aisyah, dia kalau masak Bapak Ibu, ibu-ibu kalau masak Aisyah tu dia tidak pernah memakan masakannya sendiri. Kecuali Nabi yang pertama makan. Kalau diajak Nabi makan, dia ikut makan. Kalau ada sisa, dia makan. Kalau tidak diajak Nabi, dia tidak makan. Itu karakter Aisyah begitu. Jadi kalau dia masak, tidak pernah memakan masakannya, kecuali Nabi makan dulu. Itu beda Aisyah je ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masak, awak makan dulu. Ya enggak? Ya tu. Ya kalau mengicuk lah, kau makan dulu. Nah ketika itu makan Nabi, terasa asin, itu Nabi makan saja, tidak ada raut wajahnya berubah, makan saja, tidak ada, biasa saja. Nah setelah itu dipanggil Aisyah, sinilah kau ni yang bawa makan lah, kan lah barari awak tidak makan bersama. Oh senang hati Aisyah kalau dipanggil Nabi makan tu, makan Aisyah, dia ambil sambal, dia ambil makanan, baru terasa asin, baru minta maaf Aisyah, maaf Rasulullah, tidak tahu bawa asin. Nabi tidak ada, yuk makanlah kita. Tidak ada, lain terus kau, oh tidak ada loh tu. Tidak ada Nabi begitu. Kau dia apa-apa, ya kau asin itu makannya kan. Lah puluhan tahun masak ciko ya masak kan leko. Dan tambah tukang masak leko. Itu pakai apa-apa begitu mah. Ya. Jadi Nabi itu memang begitu. Makanya Nabi dalam hadis sahih kata Nabi begini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Tidak ada laki-laki yang paling hebat kata Nabi, yang sebaik-baik laki-laki di hadapan Allah kecuali yang paling baik pada istrinya. Itu sebaik-baik laki-laki di hadapan Allah bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa. Sebaik-baik laki-laki kata Nabi yang paling baik pada istrinya.
Itu makanya Aisyah tu bercerita Bapak Ibu, ya. Kami ini istri-istri Nabi tidak pernah sekalipun disuruh menjahit baju beliau kalau sobek atau menjahit sepatu beliau kalau sobek. Nabi dulu kan kalau baju kan tak banyak lebih. Kalau sabit jahit, kalau sepatu cetelur cabik jahit. Itu kalau sobek baju Nabi jahit sendiri itu Pak. Padahal istri Nabi itu 9 Pak. 9 istri Nabi Pak, tak satu pun disuruh menjahit baju Pak. Iku apa-apa tangga buah baju boncet nak Ibu. Apa besok kau ada buah baju tangga jahit surang Pak. Pakai jen suruh je ibu tu Pak. Nya la panik yang kerajo la payahnya kerajo tu. Ya tak? Ha. Jangan suruh-suruh je kerajo surang. Nabi tu betul Pak. Nabi tu tak ada nyuruh-nyuruh istrinya. Ya. Bahkan hebatnya tu Safiyah cerita. Safiyah tu istri Nabi juga. Safiyah binti Huyai. Kata Safiyah, saya kalau naik kendaraan, tentu bukan hanya dia, tentu istri yang lain juga begitu. Saya kalau naik kendaraan onta, kalau kendaraan Nabi itu kan onta. Itu Nabi duduk jongkok dan saya menginjak paha beliau untuk naik menjadi anak tangga. Itu hebat. Nabi itu presiden Pak. Di Madinah Nabi itu kepala negara, bukan hanya Nabi. Tapi kalau istrinya naik kendaraan, itu pahanya jadi anak tangga. Tidak hebat tuh Pak Ibu. Makanya apa-apa Ibu kalau kamu masuk auto bukaan pintu tuh Pak. Iya. Eko kadang-kadang ciek kaki Ibu masuk lo tu berjalan pakai. Ini Ibu ko yulo palambe mana. Bukaan pintu tu Pak, masuk ke dalam Ibu ko tu. Baru jalan auto ko. Eko kaki kawan ciek baru auto kalau berjalan. Ndak hebat Nabi tu Pak. Hebat akhlak Nabi ke istri tu Pak. Ini ada hadis Aisyah juga. Aisyah cerita begini Pak Ibu. Ya, atani Rasulullah zatayam. Ini menunjukkan betapa akhlak kepada istri itu luar biasa dicontohkan Nabi Ibu ya. Suatu hari Rasulullah datang menemui saya, maksudnya mungkin di hari yang lain beliau ke istri yang lain. Lalu ini siang hari. Lalu Nabi berkata, "Ya Rasulullah, hal indakunna syai'?" Ada enggak sesuatu yang bisa dimakan? Jadi begini Pak Ibu, Nabi itu kalau bertanya kepada istrinya makan, tidak pernah menanyakan jenis makanan. Nabi selalu berkata, ada tidak sesuatu? Sesuatu itu apa saja? Karak jadi yo, nak salah. Pokoknya sesuatu. Jadi Nabi tidak pernah bertanya di awal, lembek randang, lembek kalio, tidak pernah. Sebab kalau menanyakan jenis makanan, itu membebani istri kita. Ini lah masak gulai cubadak, waktunya gulai lain, tentunya lah apa sasaknya angoknya langsung. Ambo dah itu memasak dah tanya ni lain. Itu. Maka Nabi itu kalau bertanya makanan ada ndak sesuatu? Sesuatu saja. Ndak ada tanya apa-apa. Jawaban Aisyah, "La ya Rasulullah." Dia ambo ndak masak lah Rasulullah. Tuh. Hebatnya Pak. Jadi istri Nabi itu berani mengatakan saya ndak masak. Padahal dia di rumah saja dari tadi tu. Nah, Nabi pulang siang, Aisyah lama saya ngecek ambo ndak masak, ndak ada nak dimakan. Ya, tapi ini jangan Ibu contoh ya, ini untuk Nabi ni yang jangan Ibu ndak masak-masak dengan alasan hadis Aisyah tadi ya, tak bisa. Ya. Ini konteksnya Nabi, ya. Nabi kenapa Aisyah berani berkata ndak masak? Karena Nabi pasti ndak akan marah. Pasti Nabi ndak akan marah. Memang betul ketika Nabi Aisyah ndak masak, jawaban Nabi apa? Inni shaimun. Saya berpuasa saja. Itu Pak. Kau tiba dapat apa kira-kira Pak? Awak pulang siang parit lapar orang rumah duduk serumah ya Pak. Makan dia nak masak lah katanya. Okey cepat. Tu bang ngasih rumah dari pagi tadi itu cepat. Nabi tu tidak ada marah Pak. Kalau begitu saya puasalah. Ini menjadi hukum. Apa hukumnya? Puasa sunat boleh niatnya tengah hari. Jadi hukum. Apa Ibu kalau misalnya hari Senin atau hari Kamis atau hari apa sajalah. Jam 2 balik ko dak meledakmu selero makan mencelik nasi patah saja selero. Dia puasa salah. Boleh Pak. Sah. Kalau puasa Ramadan wajib niatnya sebelum fajar tadi. Tapi kalau puasa sunat seperti contoh Nabi, boleh tengah hari. Dengan catatan dari subuh ndak makan, ndak minum. Tapi jam 7 lebih lontong sepiring, jam 2 balik baru niat tu ndak lah tu Pak. Ya. Itu kan jadi hukum. Tapi persoalannya Nabi ingin mencontohkan kelembutan tadi, akhlak tadi. Kalau istri ndak masak ndak apa-apa, saya puasa. Ndak. Perlu apa contoh? Kalau tak masak, ibu, mama puasa. Besok tak masak, puasa lebih lihat. Sampai bila Ustaz, ya sampai masak ibu. Itu. Tak hebat tu, pada ada marah. Tu makanya
Tak pernah isteri Nabi itu ketakutan kalau Nabi pulang. Karena ada sebagian ibu-ibu kok yang takut kalau apa pulang. Sehingga ada sebagian isteri kok lelah tak buka pintu pagar atau hanya baca kursi begitu. Ya. Karena apa kok pulang menyerengi panjang saya. Itu salah si ibu ke sadornya ya enggak ibu? Ada. Memang ada karakter apa-apa kok itu. Tak ada yang batu ibu kerja loh salah. Nabi tak pernah begitu tuh Pak. Ya, makanya kata Nabi khairukum li ahli. Ini satu hadis ibu ya. Jadi bapak-bapak ya kalau ibu salah cari cara yang paling baik menasihati beliau. Ini bapak, mungkin kalau bapak-bapak laman, karena bapak lah pengalaman rumah tangganya lah tinggi. Tapi anak-anak kita yang akan berumah tangga, tidak ada diajarkan di sekolah nih ibu. Dan mereka tidak dengan ceramah lah, dengan ceramah kau lapuk-lapuk banyaknya kau. Ada muda-muda jarang dengan ceramahnya. Bapak ibu lah bagi nasihat ke nyuang, besok ke berumah tangga, tolong kasih nasihat istri dengan cara yang baik. Begitu caranya, jangan salahkan dia. Perempuan tak pernah mau disalahkan, tak pernah mau. Ya, tanya oleh ibu, kamu boleh salahan? Nggak mau salahan. Kau tahu Ustaz, ya ambo citu lah. Nah, hadis kedua kita baca ibu ya. Lalu ini seorang sahabat Hakim bin Muawiyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zauj ahadina alai? Apa kewajiban kami kepada istri kami? Apa kewajiban kami pada istri kami? Jadi itu sahabat bagus pertanyaannya, ibu. Bukan apa hak kami terhadap istri kami, dari istri kami, tidak. Apa kewajiban kami pada istri kami, atau apa hak mereka dari kami. Apa kata Nabi? Tut'imuha iza akalta. Apa yang kau makan, itu kau beri makan padanya. Satu Pak. Apa kalau mbak makan di luar, Pak bungkuin tu ibu nampak makan tu. Jangan cerita, saya buat pulang Pak. Kadang ada apa-apa kau makan di luar, cerita, saya buat pulang. Makan Pak. Allah boleh menompak makan tadi. Oh, sambal di situ ayu banaonyo cerita, sada ibu ko mangango saya dengar cerita. Apa yang bapak makan di luar, telepon ibu. Bu, ambo makan di luar kini, di restoran ikoa. Ambo makan ikoa. Ibu kau makan itu lo atau kau lain? Itu Pak. Ya. Jangan cerita saya buat pulang. Kata Nabi, engkau beri makan dia apapun yang kau makan. Awak makan lama Pak di luar. Orang rumah makan badak kari yang saja. Tak boleh tu Pak. Ya tu. Itu tak berakhlak namanya ke istri itu. Yang bapak makan, itu yang bapak kasihkan ke dia. Hari itu Pak makan itu, hari itu juga kasih ke dia apa yang bapak ibu makan. Yang kedua, wataksuha izak tasaita. Apapun pakaian yang kau pakai, maka mutu pakaian istrimu tidak boleh kurang dari mutu pakaianmu. Itu akhlak tu Pak. Apa kalau beli pakaian yang harga misalnya 500.000, ibu tidak boleh kurang segitu loh Pak. Harus segitu loh di balian Pak. Jangan daster lapuk di baliannya Pak. Awak baju rancak, ya ibu daster saja. Nah, seukuran apa harga baju bapak, itu ibu. Tapi besok kalau soal baju Pak, ibu pasti manang Pak. Ini baju ibu ke banyak. Yo mana banyak baju ibu ke Pak. Celah pada esok lemari. Cetong baju ibu, tong baju kami. Mana banyak? Baju ibu. Kok ada 8 petak lemari itu 7,5 petak baju ibu sisi itu. Setengah petak baju kami. Kali kok ibu lain manang kok. Jarang apa-apa kau yang kiki kalau soal bajunya. Tapi kok ada tak berakhlak. Apapun baju yang kau pakai, itu pula yang kau belikan, yang kau pakaikan kepada istrimu. Ya, ini penting tuh, ini muda-muda kah? Ya kalau beli baju, beli luar rumah. Minimal lagi piti sarago baju atau untuk beli baju dulunya. Tuh Pak. Ya. Itu indahnya Islam tuh begitu Pak. Iku awak lah beli baju tiap bulan, yang luar rumah aku lah 6 bulan nak beli baju lah. Itu. Wala tadrib al wajah. Kalau dia berbuat salah, jangan pernah kau memukul wajahnya. Tak boleh. Ya. Memukul wajah istri itu tak boleh. Makanya ada manusia yang paling berat azabnya di akhirat, kata Nabi, seorang laki-laki yang menjadikan istrinya seperti budaknya. Siang dia marah-marahi, malam dia tidur dengannya. Itu yang paling buruk laki-laki nanti azabnya, kata Nabi. Jadi apalagi memukul istri. Tak boleh ya memukul wajah. Kalau memukul istri itu boleh. Ya, tapi tidak bagian wajah, bagian kaki, yang pemukulnya pun rumput. Seperti dicontohkan Nabi Ayub. Jadi Bapak Ibu kalau baca surat Sad ayat 40 sampai 44,
Istri Nabi Ayub kan pernah menjual rambutnya tanpa izin Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit. Mencari indak. Orang lama sakit. Nak dimakan tak ada. Orang rumah tak ada keraja lah. Jual rambutnya ibu. Kapai ke pasar karik rambutnya. Tanpa izin Nabi Ayub. Pulanglah pontong serambut kau. Tanya, mana rambut kau? Jual tadi ya. Jual tadi. Oli roti ya. Ya tu begitulah maksudnya ibu. Ya kan? Awas kau besoknya. Sehat dan besok dah lapak kau ya 100 kali gitu. 100 kali janjinya itu ibu, dah lapak saja. Saya pukul engkau 100 kali. Karena memang ibu-ibu tidak boleh hingga memotong rambut pun tak boleh kalau tidak ada perintah suami. Sebab semua yang ada di badan ibu itu milik kami. Dah diserahkan di ayah ibu dulu. Maka ibu tidak boleh ngarik-ngarik rambut lah. Jangan ibu ngarik-ngarik rambut saya, ngecek ke kami. Iya, rambut itu milik kami, tidak milik ibu lo tu. Maka ibu kalau pergi ke salon, kau ngarik rambut, ngecek kapak lupa, dan kau ngarik rambutnya. Tak usahlah caknya. Ya, tapi banyak kutu. Ambo ketujuh kutu tu caknya. Tak apa lah caknya. Ada yang cetuk. Mana tahu ibu. Tak boleh. Tak boleh bapak ibu. Ya, ibu-ibu ngarik-ngarik rambut. Itu contoh Nabi Ayub tu. Ya tu. Berangnya ke istrinya ngarik rambut, maka dipukul. Sehat dia betul. Dipukul istrinya tapi bukan 100 kali. Dicari 100 potong rumput. Kalau dawak mungkin sejenis itu rumpui apa nama pak tu rumpui menjala tu pak. Diambil itu akarnya tu ya 100 helai diikat dipukulkan ke istrinya. Itu yang boleh memukul istri. Jadi Al-Quran membolehkan kita memukul istri kita, tapi pukulnya bukan di wajah. Bukan bangkak-bangkak orang rumah aku kena tenju bunda. Kena begini Pak, ini paling hebat ada cerita. Jadi begini, Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, ya, itu manusia paling bengis di muka bumi zamannya. Nabi Abu Bakar, sahabat-sahabat kalau pergi hijrah ke Madinah tengah malam, lalu orang Makkah baru untuk pergi ke Madinah. Umar kalau hijrah ndak, siang hari itu nyotamui orang-orang bagak di Makkah tu. Hei, siapa nak jadi yatim anaknya? Siapa nak jadi janda orang rumahnya? Tamu yang boleh balik bukit tu. Bukan hijrah. Nyo tunggu sampai sore nak tibu surang le Pak Ibu. Tu Umar tu bagaknya Pak Ibu. Umar tu kalau lewat di jalan Pak Ibu tu setan minggir Pak. Iya. Ndak taluk setan berpapasan je Umar di jalan Pak Ibu. Saking ganasnya Umar tu, setan kalau nampak Umar menghindar Pak. Tu hebatnya Umar. Tapi Umar kok Pak kalau diberangi di orang rumah Pak anto. Itu. Coba bayangkan Pak, setan saya takut di Umar Pak. Umar tak melawan ke orang rumah lo Pak. Tak hebat ibu-ibu pada apa dah? Iya. Sampai ada seorang sahabat hendak curhat ke Umar. Dia curhat dapat istri garang, panyerengi. Yobana panjang pada sahabat ko mencari istri ko. Ingin mengadu ke Umar baca cara mengatasi istri itu. Umar ko khalifah. Datang menemui Umar kacurhat. Tiba di mungku pintu rumah Umar, nampak Umar serangkane berang di orang rumahnya. Awak kacurhat kami tak tolong wah. Inyo serangkane berang. Akhirnya sahabat ko mencari Umar nak melawan lah untuk saya pulang saja deh. Balik badan saja kau nak iyo lah kau cakap. Mencari kawan kau pulang, nampak di Umar ni apa? Datang sahabat tadi balik. Kamanga cik Umar. Ya. Dia ambo ka curhat kang kau. Kami tak tolong baca. Ambo orang rumah ambo nyerengi panjang saya kambo. Siang pala mau baca cara mengatasinya. Ya. Tapi ambo cari engkau lebih payah tadi. Lebih payah engkau dari ambo tadi lagi. Tu kau pulang semboleh. Dia tanya dek sahabat tadi, "Ba engkau kau tak melawan tadi?" Di berang-berang orang rumah tu badak kau melawan engkau. Apa kata Umar? Marah dia belum sebanding dengan lelah dia setiap hari. Itu kata Umar. Dia terlalu lelah setiap hari sebelum itu pagi dia sudah bangun, sebelum fajar dia sudah bangun. Dia merawat saya dan anak-anak saya setiap hari. Itu lelahnya tidak tanggung-tanggung. Jadi marahnya itu akumulasi beban yang setiap hari dipikulnya. Maka saya lepaskan, biarkan dia marah supaya lepas sumbatnya itu. Biar.
Enggak. Karena ibu-ibu tuh kalau berang, Pak, awak antuk sih, Pak. Berang ibu tuh awak antuk sih, Pak. Paling setengah jamnya berang itu, Pak. Tuh nyambi sapu gitu, Pak, nyapu. Apel. Ya enggak ibu itu ya? Enggak ya? Abo lah mau cali ibu. Kalau tak melawan apa? Istriku berang-berang kau apa tuh antuk saya. Tuh nyambi sapu le mah, nyambi sapu, nyambi kain. Tuh cuma cuci le tuh mah. Nyola, nyesa gitu loh itu, Pak. Kalau berang itu merepet-repetnya, Pak, paling setengah jam tuh. Lah paneknya, Pak. Tuh nyambi kerajunya itu mah. Iya begitu caranya ibu. Murahnya tuh Umar contohan betul. Lelah dia itu marah dia tidak sebanding dengan lelah dia. Jadi marah itu kena puncak lelah dia. Biarlah dia dikeluarkan marahnya itu supaya bebannya berkurang. Gitu. Nah, jadi apa-apa besok kau nyereng-nyereng ibu apa tuh. Tapi ibu-ibu yang penyerengi itu mati payah besok. Gitulah dulu Bapak Ibu ya. Lah siang wah. Iko dek malam dak dapet gak panjang pagi iko. Ya. Mudah-mudahan bapak-bapak nih ya sudah sempurna akhlaknya ke ibu-ibu. Kalau belum nih mudah-mudahan selamat nanti. Lebih kurang mohon maaf. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.